Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe Indri Kiki Channel. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang profesionalisme kerja. Profesionalisme kerja. Apa sih itu profesionalisme kerja? Profesionalisme berasal dari bahasa Anglo-Saxon yang berarti kecakapan, keahlian, dan disiplin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Menurut Siagian dalam Kurniawan 2005, profesionalisme kerja adalah keahlian dalam melaksanakan tugasnya, sehingga akan terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami, diikuti oleh pelanggan atau masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa profesionalisme kerja merupakan sebuah sikap profesional yang tiada lain adalah perilaku karyawan yang mengacu pada kecakapan, keahlian, dan disiplin dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi yang mendasari tindakan karyawan yang merupakan sikap dalam menekuni pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya yang mereka kuasai dalam melaksanakan aturan-aturan kode etik profesi yang berlaku dalam hubungannya dengan masyarakat untuk menghasilkan kerja yang terbaik. Baiklah teman-teman, selanjutnya ciri-ciri profesionalisme kerja. Yang pertama, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. Sikap profesionalisme paling mudah terlihat dari pengetahuan dan bagaimana kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, memiliki kode etik. Kode etik perlu dijaga dalam setiap bentuk pekerjaan. Yang ketiga, memiliki rencana kerja yang baik. Karena kita ketahui, sesuatu yang terencana akan berjalan dengan mudah. Yang keempat, jujur dan berintegritas. Yang kelima, bertanggung jawab. Yang keenam, memiliki skill motivasi. Yang ketujuh, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Baiklah, yang selanjutnya ada aspek profesionalisme. Menurut Hamalik 2000, profesionalisme kerja memiliki aspek-aspek diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada aspek potensial, yang kedua ada aspek vokasional, yang ketiga ada aspek fungsional, yang keempat ada aspek operasional, yang kelima ada aspek personal, yang terakhir yaitu aspek produktivitas. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme. Faktor-faktor yang mendukung profesionalisme kerja menurut Andriani 2015 antara lain. Yang pertama ada performance, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga ada loyalitas pegawai, dan yang terakhir ada kemampuan pegawai. Tujuan profesionalisme kerja, yang pertama ada meningkatkan rasa hormat, yang kedua ada mengembangkan reputasi, yang ketiga meminimalkan konflik, yang keempat ada menghindari mengeluh di depan tim kerja, yang kelima mendapatkan nilai tambah yang baik, yang keenam mendapatkan kesempatan untuk memimpin, dan yang terakhir yaitu mendapatkan kepercayaan dari orang di sekitar. Cara pengembangan profesionalisme kerja tempat kerja. Proses pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran terhadap para pegawai dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan penataran dan pelatihan terhadap pekerja.
Yang kedua, memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, mengirim atau menyekolahkan para pekerja pilihan ke luar negeri. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan seminar, lokakarya atau workshop yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja. Yang kelima, menyediakan fasilitas dan bantuan dana terhadap para pekerja berprestasi untuk meningkatkan keahlian di bidangnya. Selanjutnya, cara pengembangan profesionalisme kerja pekerja. Yang pertama, proaktif dalam mengikuti pendidikan, penataan, dan pelatihan yang diselenggarakan tempat kita bekerja. Yang kedua, berupaya memanfaatkan media pembelajaran seperti buku, surat kabar, majalah, televisi, radio, dan internet untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pribadi. Yang ketiga, aktif dan kreatif berdiskusi dengan teman sekerja dalam rangka meningkatkan keahlian dan keterampilan kerja. Yang keempat, proaktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat yang berkenaan dengan pengembangan profesionalisme. Baiklah teman-teman, kami akan mencontohkan kasus perilaku yang tidak profesionalisme. Selamat menonton. Permisi. Permisi Mbak. Mbak, permisi. Ya? Kami mau melaporkan hasil keuangan kantor kami. Mbak, bisa minta waktunya sebentar, Mbak? Ya, oh. Ini kami mau melaporkan hasil keuangan kantor kami, Mbak. Ya, bagaimana sih petugas kok kayak gitu ya? Iya, tidak profesionalisme banget. Iya. Seorang karyawan harus dapat memposisikan dirinya agar mampu memahami tugas dan tanggung jawab serta fokus dan konsisten terhadap urusan pekerjaannya. Syarifah, kenapa sih Bu Riana ini sering datang telat ya? Padahal beliau nyuruhnya kita on time loh. Setiap pelajaran ini beliau marek terus. Iya, Di, kemana sih beliau? Padahal kan kita mau belajar. Iya. Selamat malam. Kenapa kalian? Gak senang? Permisi. Ya, Bu, silakan. Oke, baiklah anak-anak. Kali ini saya ingin menyampaikan peraturan kelas kita mengenai tidak boleh ada mahasiswa yang menggunakan sandal. Semuanya harus bersepatu ya. Datang tepat waktu dan berpakaian rapi saat mengajar perkuliahan merupakan ciri dosen yang profesionalisme, pastinya akan menjadi contoh yang baik untuk mahasiswa.